Assalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatun thayyibatin mubarakah, tahiyatu min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan yang indah ini Allah menghimpun kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang kami hormati perwakilan dari guru kami yang mulia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Kiai Haji Tengku Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Kepada yang mewakili beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas sambutan dan perkenanannya di dalam acara kita bersama pada siang hari ini. Yang kami hormati pula segenap pengurus Majelis Taklim Jannatul Firdaus dan keseluruhan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja guru kita yang mulia Tuan Guru Bajang menjawab WhatsApp saya tadi pagi. Saya kulon nuwun meminta izin untuk menginjak tanah Lombok yang mulia ini, tanah 1000 masjid, dan beliau memohon maaf tidak bisa bersama dengan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang akhir zaman sesungguhnya telah diajukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara hakikat yang penting untuk kita fahami bersama kali ini adalah ketika seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, kapankah datangnya kiamat itu? Kapankah waktunya kiamat itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata menjawab dengan satu pertanyaan lagi. Beliau bertanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, la syai' illa wa ana uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada ya Rasulullah, kecuali bahwa aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Wa fi riwayatil Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan orang itu dengan siapa-siapa yang dicintainya. Muttafaqun alaih ay huwa sahih. Hadis ini sangat kokoh jalur periwayatannya dan kita mengambil begitu besar faidah dari kalimat yang ada di dalamnya. Bertanya, adalah fitrah, sunnah
insaniah pada kita semua yang beriman kepada hari akhir, yang meyakini bahwa akan tiba kiamat, yang meyakini tentang akan datangnya masa di mana seluruh alam semesta ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman, waktu dihentikan, diakhiri untuk bertanya kapan ia terjadi. Ini adalah sunnah fitrah manusia. Kita semua penasaran, kita semua ingin tahu tentang kapan waktunya kiamat itu terjadi. Tetapi seberapa pentingkah pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat itu? Karena di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah mengatakan, inna sa'ata, sesungguhnya as-sa'ah, kiamat itu, atiyatun, pasti akan datang. Jadi yang lebih pertama-tama mendasar diimani adalah dia pasti datang. Kemudian Allah mengatakan apa? Akadu ukhfiha, aku merahasiakan kapan waktunya tiba dari kiamat itu, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar apa? Dengan hikmah, agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang menjadi usahanya. Demikian pula di dalam hadis yang sangat terkenal dan disebut sebagai hadis Jibril alaihi salam, di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaksikan tanya jawab antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lelaki yang syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sa'ari, yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan tidak tampak darinya tanda-tanda safar jauh. Di Masjid Nabawi ketika itu, yang lelaki itu meletakkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya pada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang ihsan, lalu yang terakhir dia bertanya tentang kiamat. Jibril alaihissalam mengatakan, baru nanti dia diketahui sebagai Jibril setelah dikabarkan Rasulullah kepada para sahabat tentu saja. Lelaki itu yang hitam rambutnya, yang putih pakaiannya dan berwajah cahaya mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah, coba kabarkan kepada saya tentang kiamat. Maka Nabi SAW menjawab apa? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Sungguh yang ditanya tentangnya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu malaikat itu mengatakan, fa'akhbirni an asyratiha, maka kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Lalu Rasulullah menyebutkan beberapa tanda. Antalidal amatu rabbataha, ketika budak perempuan melahirkan tuan putrinya. Itu diantaranya. Dan ketika nanti kamu saksikan para gembala yang bertelanjang dada, tidak beralas kaki, mereka yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi di sini
yang dikabarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulnya adalah tanda-tandanya, bukan kapan waktunya. Maka ketika lelaki tadi di dalam hadis muttafaq alaih yang kita sebut di awal bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi SAW mengalihkan pertanyaannya kepada sesuatu yang sangat lebih penting. Apa itu yang jauh lebih penting daripada tahu kapan waktunya? Yang jauh lebih penting adalah apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya. Ini bersesuaian dengan firman Allah di surah Thaha tadi yang menyatakan akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Memang aku sembunyikan waktunya dengan hikmah supaya setiap orang nantinya mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperjuangkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kiamat masih jauh atau sudah dekat, jawabnya yang benar adalah sudah sangat dekat. Kenapa? Lah di zaman Rasulullah SAW yang adalah 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengatakan kiamat antara aku dengan kiamat kahatain, kata Nabi SAW, seperti jarak antara kedua jari ini. Berarti di masa Nabi SAW sudah sangat dekat. Kalau begitu di masa kita tidak mungkin tambah jauh, pastilah bertambah dekat lagi. Jadi ini hal pertama yang kita yakini adalah dia atiyah, dia pasti akan datang. Yang kedua yang kita yakini adalah dia makin dekat, tidak mungkin makin jauh. Yang ketiga yang hendak kita fahami adalah bukan sesuatu yang penting mengetahui kapan waktunya, yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi bekal kita untuk menghadapinya. Maka bagaimana konteksnya dengan keluarga kita? Sesuai dengan tema yang ingin kita bahas pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan sangat banyak sekali keterkaitannya, tetapi jelas tema semacam ini tidak bisa dibahas dalam sekali jalsah, dalam sekali duduk majelis seperti yang kita lakukan siang ini. Maka mohon izin saya menyorot dari satu perkara saja, satu perkara yang kemudian menjadi penting untuk terus kita amalkan, mengingat tanda-tanda as-sa'ah itu bertambah hari maka akan bertambah semakin jelas. Bertambah hari maka akan semakin banyak yang terlihat. Bertambah hari maka akan semakin banyak yang tersingkap. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu apa yang sudah kau persiapkan menghadapinya. Di antara persiapan menghadapi segala fitnah menjelang kiamat itu, Nabi SAW mewasiatkan kita membaca satu surah yang disunnahkan untuk dibaca setiap pekan, yaitu pada yaumul jumu'ah. Surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Surah Al-Kahfi ini adalah nurun bainal jum'atain, menjadi cahaya di antara dua jumu'ah. Bagaimana dia bisa menjadi cahaya di antara dua jum'ah, di tengah kehidupan dunia yang semakin gelap dengan berbagai macam fitnah, kehidupan dunia yang semakin kacau dengan berbagai macam hal yang membuat kita seakan geleng-geleng kepala sendiri. Seakan kita sudah tidak mengenal tempat di mana kita hidup. Ketika kita dibesarkan oleh orang tua kita dulu, kita tidak membayangkan kita akan mengalami masa-masa seperti sekarang. Jadi kenapa Rasulullah SAW jauh-jauh hari meminta kita
membaca suratul Kahfi di setiap Jumat, pasti ada rahasia yang sangat agung yang kemudian begitu indah hikmahnya menghadapi akhir zaman yang kian dahsyat ini. Bahkan Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi menjanjikan siapa yang menjaga surah Al-Kahfi, atau dalam riwayat lain menjaga 10 awal dan 10 akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah yang paling fitnah di akhir zaman, yaitu fitnatul Dajjal. Siapa yang menjaga Al-Kahfi atau 10 awal dan 10 akhir Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah yang paling puncak di akhir zaman, yaitu fitnahnya Dajjal. Yang menarik adalah suratul Kahfi secara umum mengandung 4 penjelasan petunjuk yang sangat terpadu. Yang pertama adalah petunjuk tentang fitnah iman, yang itu dialami oleh para ashabul kahfi sendiri. Yang kedua adalah petunjuk tentang fitnah harta, yang itu dialami adalah oleh pemilik kebun yang di dalam suratul Kahfi diceritakan berbincang dengan kawannya yang lebih fakir. Yang ketiga, ia adalah jalan ilmu, petunjuk tentang jalan ilmu yang kemudian diwakili oleh kisah Musa alaihi salam dan Khidir. Serta yang keempat, dia adalah petunjuk tentang fitnah kekuasaan dan ancaman-ancaman yang kemudian begitu luar biasa menjelang akhir zaman, seperti yang disebutkan Allah tentang kisah Dzulqarnain. Maka keluarga akhir zaman selayaknya menjadikan tiap Jumat sebagai hari tadabbur suratul Kahfi, menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk mempelajari tafsir dan renungan-renungan makna dari keempat petunjuk agung ini. Karena sesungguhnya fitnah akhir zaman tidak akan lepas dari keempat jenis fitnah tersebut. Fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Jika setiap keluarga di hari Jumatnya menjadikan surah Al-Kahfi sebagai kurikulum belajar bersama, mengupas tuntas berbagai fitnah itu dan penanggulangannya, maka sesungguhnya kita akan membangun sebuah benteng yang sangat kokoh bagi keluarga kita menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Yang pertama, tentang fitnah iman. Ini yang akan paling dahsyat, mengguncang. Bagaimana para ashabul kahfi sampai terpaksa harus menghindarkan diri mereka dan berlindung di dalam gua yang sunyi ketika fitnah iman ini melanda. Saking besarnya guncangan yang terjadi karena fitnah iman. Maka Allah mengatakan, kita nukil sebagian ayat itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu kisah para ashabul kahfi itu dengan kebenaran. Kami kisahkan, betul-betul kami kisahkan. Sangat penting kisah ini. Kenapa sangat penting?
karena innahum fityatun, mereka itu adalah pemuda-pemuda, amanu birabbihim, yang mereka itu beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka bimbingan petunjuk kami, warabatna ala qulubihim, dan kami rabitah, himpun, ikat menjadi satu hati-hati mereka dengan kesatuan iman. Itqamu, ingatlah ketika mereka tegak berdiri. Faqalu, lalu mereka berkata untuk menunjukkan sikap imannya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, bahwa Rabb kami adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini benteng kita dari fitnah keimanan akhir zaman. Satu, innahum fityatun, milikilah sifat kemudaan. Di akhir zaman ini jangan jadi orang tua yang pasif, yang lemah, yang pasrah, tetapi jadilah pemuda yang dinamis, yang energik, yang penuh inisiatif, yang progresif. Innahum fityatun, karena yang selamat dari fitnah keimanan ini adalah yang memiliki jiwa muda. Apa artinya muda? Muda itu masih hijau. Masih hijau itu artinya fotosintesisnya jalan terus, masih tumbuh, masih berkembang. Jangan suka menjadi matang, karena matang itu artinya sebentar lagi busuk, kecuali kalau dimasukkan kulkas. Jadilah muda, hijau, terus tumbuh. Muda itu artinya apa, Bu? Belum berpengalaman. Jangan bangga jadi orang berpengalaman di masa kini. Pengalaman itu berarti suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Sudah tidak relevan lagi. Betapa banyaknya, misalnya kalau di dunia usaha, perusahaan-perusahaan raksasa yang tumbang karena tidak sanggup membaca zaman yang berubah jauh lebih cepat daripada langkah mereka. Ini perubahan di akhir zaman, kecepatannya dilipatkan. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyatakan, waktu di akhir zaman akan terasa sangat cepat. Dan kita sudah merasakan. Dulu kayaknya kita waktu kecil, hidup sehari itu panjang gitu ya. Santai, penuh dengan waktu luang dan senggang kita bisa manfaatkan untuk bermain-main. Hari ini rasanya tidak begitu. Anak-anak kita itu jam mainnya sangat sedikit. Hidup mereka tidak lagi santai. Jauh berbeda dengan zaman kita waktu kecil. Kita seakan dikejar sesuatu yang tidak tampak, yang demikian menyempitkan waktu kita. Maka jadilah muda, yang gesit, yang energik. Yang muda itu artinya berani melakukan terobosan, bukan suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Yang kreatif, yang inovatif. Innahum fityatun, punya jiwa muda. Apa jiwa muda itu? Berani prihatin, berani mengambil resiko. Biasanya kalau sudah semakin berumur, keberanian mengambil resiko semakin rendah, semakin lemah. Tetapi untuk selamat dari fitnah akhir zaman ini, ternyata Allah meminta kita punya jiwa muda. Innahum fityatun. Tapi jiwa muda saja tidak cukup. Jiwa muda saja sama sekali tidak cukup. Orang yang kreatif, inovatif, orang yang progresif, orang yang dinamis. Yang tadi ada dokter bisa memahami sekali yang
terasa hari ini. Jadi dokter kira-kira 30 tahun yang lalu, insya Allah pasti kaya ya dok ya. Jadi dokter zaman sekarang perjuangannya jauh lebih panjang. Dengan aturan, regulasinya, dengan perkembangan teknologinya, dengan persaingan dengan negara-negara sekitar, karena kita memasuki era tenaga kerja pasar bebasnya, gitu ya. Insya Allah calon panglima, suaranya keras. Barakallahu fiik. Jadi ini yang kita lihat berbeda sekali zaman kita dengan zaman ayah kita, zaman kakek kita. Dulu orang mendambakan kemapanan. Mapan itu bekerja, gajinya jelas, take home pay, clear. Zaman sekarang tidak ada yang mapan. Perusahaan tidak suka mempekerjakan orang secara tetap. Lebih memilih untuk meng-hire orang secara kontrak, dan begitu banyak perubahan-perubahan yang lain. Semua itu perubahan zaman yang cepat sekali dan menggilas itu. Coba bayangkan, dulu orang itu mau jualan harus punya toko. Zaman sekarang masih berpikir seperti itu, sewa ruko besar mahal jualan, kalah sama yang online, nggak punya toko, nggak punya barang, malah kadang diminta langsung suppliernya ngirim kepada orang yang pesan sama dia cuma terima transfer. Subhanallah, berubah cepat dunia ini. Maka innahum fityatun, yang rela hidup prihatin, yang rela berjuang, yang dinamis, yang kreatif, yang energik, ini yang dibutuhkan. Dan itu semua tidak cukup, karena mereka harus menjemput hidayahnya Allah dengan amanu birabbihim. Hari-hari ini sesungguhnya adalah zaman di mana orang banyak kehilangan pegangan. Maka beruntunglah orang yang punya pegangan berupa keimanan kepada Allah. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti diperlihatkan Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dia ditinggalkan suaminya di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Ketika itu Hajar bersama bayi merahnya Ismail alaihissalam, kita tahu ditinggalkan oleh sang ayah dan sang suami Ibrahim alaihissalam sesuai perintah Allah di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia itu. Kalau Hajar memenangkan emosinya, dia mungkin mengatakan bahwa dia takut, dia gelisah, dia khawatir, dia cemas, dia kecewa, dia marah, dia sedih, dia berduka. Tega-teganya seorang suami meninggalkan istri yang baru melahirkan di tempat seperti itu. Tetapi Hajar punya iman, dan iman itu kemudian menuntunnya untuk berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Keimanan semacam inilah yang kita perlukan di akhir zaman. Satu keyakinan yang begitu agung bahwa kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Itu ukuran keimanan yang sangat mudah. Kalau kita meyakini bahwa setiap perintah Allah pasti maslahat, dan kalau kita meyakini bahwa setiap larangan Allah pasti masfadat, pasti mafsadat, itulah iman. Amanu birabbihim, yang beriman kepada Rabbnya dengan keimanan seperti imannya Hajar, yang dia mengatakan kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Melaksanakan perintah Allah tidak akan rugi, melaksanakan perintah Allah akan untung, melaksanakan perintah Allah pasti selamat, melaksanakan perintah Allah pasti mendapatkan manfaat. Iman, keyakinan semacam ini yang akan menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tentang Ashabul Kahfi, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hajat terbesar manusia adalah petunjuk. Apalagi di tengah zaman yang gelap, di tengah keadaan yang sesak, di tengah serba sulitnya suasana,
serba sempitnya penghidupan, maka hajat terbesar kita adalah hidayah. Kalau kita mendapat hidayah, maka Allah akan menunjukkan kita ke jalan lurus. Kalau kita berada di jalan lurus, maka itu jalan tercepat menuju tujuan. Kalau kita sampai ke tujuan, maka itu adalah ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Karena petunjuk ini hajat terbesar kita, maka bahkan 14 abad lalu Al-Quranul Karim turun dan ummul kitabnya mencantumkan satu doa permohonan yang dituntunkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk. Perhatikan suratul Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengungkapkan cinta kepada Allah dengan memujinya. Karena semua pujian hakikatnya adalah miliknya. Ar-Rahmanir Rahim. Kita menyampaikan harapan kepada Allah karena kita yakin Dia Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih. Dia Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbatas bilang. Tabarakar Rahman. Lalu kemudian kita mengungkapkan rasa takut kita kepada Allah. Malik Yaumiddin. Ya Allah, Engkau penguasa hari pembalasan. Tempat kami berdiri nanti mendapati hisab, dihitung amal kami, ditayangkan kembali nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan Allah kepada kami. Lalu dibalas kami sesuai dengan amal perbuatan itu. Alhamdulillah cinta, Ar-Rahmanir Rahim, harap, Malik Yaumiddin, takut. Maka sempurna iman seorang mukmin dengan cinta, harap dan takutnya, sehingga dia berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrarnya yang kemudian Allah jawab, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dia berjanji untuk hanya menyembah aku, tidak mempersekutukan aku dengan siapapun juga. Maka aku berjanji untuk menolongnya dalam berbagai keadaan yang menyusahkannya. Dan apa yang paling menyusahkan bagi manusia? Ketiadaan hidayah. Karena sesungguhnya manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang diciptakan dalam rupa yang sebaik-baiknya, proporsi yang seindah-indahnya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, yang kita dibentuk oleh Allah, maka Allah memperindah bentuk kita. Ibu-ibu pernah nggak bisa membayangkan ada makhluk yang lebih indah daripada manusia? Mas-mas, abang-abang, ada yang pernah bisa bayangkan makhluk yang lebih indah dari manusia? Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Coba lihat film Alien. Ada nggak alien yang digambarkan lebih indah dari manusia? Tidak ada. Karena memang Allah menjadikan akal kita mentok. Kita tidak mungkin bisa membayangkan ada makhluk yang lebih indah daripada manusia. Manusia ini makhluk terindah. Dicipta Allah dengan tangannya yang mulia, dibentuk sedemikian rupa indahnya. Hidungnya begitu indah. Hanya ada 2 lubang di situ, tapi lubang itu digunakan untuk memasukkan udara ke salurannya, dibawa ke paru-paru, di paru-paru dititipkan ke darah, diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi daya hidup. Lihatlah matanya, hanya 2 bola bening dimasukkan ke dalam lubangnya wajah, tetapi seluruh pemandangan dunia bisa dimasukkan ke dalamnya. Lihatlah telinganya, hanya ada lubang yang di salamnya bergetar suatu gendang, yang kalau gendang itu bergetar muncul bayangan di otak tentang apa yang dia dengar. Allahu Akbar. Tetapi semua penciptaan yang sangat indah ini tidak ada nilainya sama sekali kalau tanpa hidayah. Derita manusia kalau tanpa hidayah. Calon ayam, Bu, namanya telur, dibawa ke pasar, laku dijual. Kalau calonnya manusia, keluarannya sapi, Bu, dibawa truk setiap hari begitu banyak ke perkebunan-perkebunan sayur. Kalau kita bawa truk yang isinya keluaran manusia,
suruh putar balik kita, maaf, tidak menerima. Air liurnya burung, Bu, di Hong Kong, sarang walet yang berasal dari air liur itu harganya per mangkuk 500.000 rupiah. Kalau kita kemudian bilang kepada penjualnya, "Mbok, pakai liur saya aja, lebih mulia ini," gitu, kita juga ditolak. Kalau ada kenakalan remaja terjadi pada kambing, sehingga ada kambing remaja putra menghamili kambing remaja putri milik tetangga, pemilik kambing yang dihamili marah atau sedih? Atau bahagia? Bahagia. Kalau itu manusia? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tanpa hidayah, manusia ini tsumma radadnahu asfala safilin, direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan-hewan. Maka hajat terbesar manusia adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wazidnahum huda, maka siapa menjemput dengan iman, dia selalu memohon hidayah kepada Allah, lalu Allah memberikan hidayah, bimbingan selalu kepadanya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan keimanan kalian itu, maka Allah menghadirkan untuk kalian furqan, kepekaan hati untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lalu kalian diberi kekuatan untuk memilih yang hak, yang benar, yang baik, yang halal di atas yang batil, yang salah, yang jelek, yang haram. Wazidnahum huda, maka itulah kekuatannya Ashabul Kahfi. Mereka mendapatkan petunjuk, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan ini karunia yang sangat kita butuhkan di akhir zaman seperti ini, membedakan yang benar dan yang salah. Karena betapa banyak yang salah tampak benar, yang benar tampak salah. Betapa banyak yang kelihatannya tampak halal, padahal ternyata adalah haram. Betapa banyak yang tampaknya seperti investasi syariah, padahal isinya riba. Betapa banyak yang kemudian, betapa kemudian ruwetnya hidup kita di akhir zaman, dan semakin perlunya kita wazidnahum huda, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini sehari diberi dosis oleh Allah untuk meminta petunjuk minimal 17 kali, di mana? Di setiap rakaat salat kita membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun. Itu ada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Kita perlu memahami betul-betul seperti apa jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Mohon maaf, kebanyakan dari kita sering membayangkan jalan lurus itu jalan yang mulus, bebas hambatan, tidak ada aral melintang, tidak ada onak duri, tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam, lurus, halus, mulus, tanpa hambatan. Bayangan kita begitu, tetapi ternyata Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Justru petunjuk ke jalan lurus adalah petunjuk jalan menuju Allah yang telah ditempuh oleh orang-orang yang dianugerahi nikmat. Mereka itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan coba perhatikan jalan mereka, adakah yang mulus-mulus semata? Tidak, hampir sama sekali tidak. Semuanya adalah jalan perjuangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan orang-orang yang dimurkai Allah sebab mengubah kebenaran seperti ahli kitab Yahudi, dan bukan orang yang sesat karena mereka memperturutkan hawa nafsu seperti sebagian ahli kitab Nasrani. Subhanallah. Wazidnahum huda. Maka betapa pentingnya pada akhir zaman ini senantiasa memohon hidayah. Maka ibu-ibu jangan pernah lupa ketika bercermin untuk memohon hidayah. Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta halqi fahsin khuluqi. Ya Allah, mensyukuri penciptaan kami ini,
Penciptaan kami begitu indahnya Engkau menciptakan, tetapi belum ya Allah, belum akan bernilai kalau Engkau tidak memberi hidayah kepada kami untuk berakhlak mulia seperti penciptaan ini. Wazidnahum huda. Hajat besar kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Warabatna ala qulubihim. Dan itu belum selesai. Untuk selamat dari fitnah akhir zaman seperti Ashabul Kahfi, selamat dari fitnah iman di zamannya, kita memerlukan rabitah, ukhuwah bersama orang-orang yang juga berjuang fi sabilillah. Warabatna ala qulubihim. Kami rabitah, kami ikat, kami tautkan, kami himpunkan, kami jadikan kesatuan hati-hati mereka itu. Maka berhimpun, bersatu, berukhuwah dengan sesama mukmin adalah hajat untuk selamat dari fitnah akhir zaman. Jangan menyendiri, karena setan begitu mudah menerkam orang yang sendirian, seperti domba sendirian lebih mudah diterkam serigala. Tetapi sambungkan diri kita, tautkan diri kita dengan orang-orang beriman, tautkan diri kita dengan orang-orang yang beramal saleh, tautkan diri kita dengan orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Jangan pernah percaya diri dengan mengatakan saya bisa baik sendiri, saya tidak perlu kepada ustadz fulan, saya tidak perlu majelis taklim, saya bisa belajar sendiri. Tidak. Ini zaman rabitah, ini zaman fitnah hanya bisa ditangkal dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan berada bersama-sama fi sabilillah. Maka terlarang, amat terlarang di akhir zaman menjadi pemecah belah umat, menjadi pencerai-berai ukhuwah, menjadi pemutus-mutus persatuan, dengan mengatakan dirinya lebih baik daripada yang lain, dengan mengatakan hanya golongannya yang akan selamat, dengan merasa selalu lebih baik daripada sesama mukmin dan sesama muslim. Maka ini PR kita di zaman ini untuk bersatu, berukhuwah, berabitah. Sebab sesungguhnya syaitan menjelma bukan cuma menjadi penyemangat kemaksiatan, tetapi bahkan dia menjelma menjadi ahli ibadah yang kemudian mengajak untuk meremehkan orang yang ibadahnya tidak setinggi dirinya. Bahkan menjelma menjadi ahli ilmu untuk kemudian memisahkan diri karena menganggap yang lain tidak berilmu. Maka periksa ngaji kita, periksa taklim kita, kemana jalannya. Kalau semakin ngaji, kok kita ini semakin ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu itu kata-katanya siapa? Di dalam Al-Quran kata-katanya siapa? Iblis. Aku lebih baik daripada dia. Kalau ngaji kita on the track, kalau ngaji kita benar, kalau ngaji kita menghasilkan sesuatu yang menuju jalan Allah, harusnya ngaji kita menghasilkan kalimat seperti kalimatnya Adam, jangan seperti kalimatnya iblis. Bunyi kalimatnya Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini suka menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni, kalau Engkau tidak rahmati, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Kalau ngaji kita membawa kepada kesadaran itu, insya Allah on the track. Tapi kalau ngaji semakin membawa ana khairu minhu, subhanallah, muhasabah, ada yang salah di situ. Kalau ngaji kita makin membuat kita ini merasa innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang ada padaku. Kalimat siapa ini? Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang ada padaku. Kalau ngaji kita semakin membuat kita merasa bangga dengan karunia Allah. Oh, saya jalan di atas sunnah, maka bisnis saya sukses. Ente sih gagal terus, soalnya tidak seperti saya. Subhanallah. Membuat kita mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ada yang harus dievaluasi. Mudah-mudahan ngaji kita termasuk di Jannatul Firdaus, Masya Allah, ngajinya di Jannatul Firdaus. Nanti di surga tinggal reuni, Masya Allah. Gitu ya, itu membawa kita kepada kalimatnya Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku ini terhadap apapun yang Kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir ya Allah. Ini baru on the track. Jadi betapa kemudian fitnah akhir zaman ini diperparah. Bukan cuma fitnah dalam iman, tetapi fitnah di dalam
beragama. Fitnah di dalam beragama. Subhanallah. Warabatna ala qulubihim. Maka kita bersatu. Maka kita menyambungkan diri. Maka Nabi SAW ditanya, siapa umatmu yang selamat? As-sawadul a'dham. Ikuti orang-orang dalam golongan yang paling besar. Yang kemudian mereka dibimbing oleh para ulama-ulama yang mukhlis. Yang mereka itu mengerti bahwa satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Bukan paras wajah. Bukan jumlah ilmu yang dihasanah. Bukan ketinggian nasab, bukan kekayaan, harta dan jabatan. Takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah unsur persatuan itu, menjadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang menyadari bahwa ukuran kemuliaan cuma takwa, tetapi ternyata takwa itu disembunyikan oleh Allah. Kita ini tidak boleh mengukur kemuliaan dari paras, dari harta, dari jabatan, dari nasab, dari apapun, dari pendidikan. Tidak boleh. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang dibolehkan adalah takwa. Sebenarnya kan enak ya kalau takwa itu ada displaynya. Contoh di wajah itu ada display angka takwa. Skor takwa Anda hari ini, gitu. Kan kita enak kalau kita misalnya skor kita 65, ketemu orang angkanya 85, langsung cium tangan, Masya Allah Pak, Anda lebih takwa daripada saya, Anda lebih mulia. Kan enak. Nanti kalau ketemu orang yang angkanya 45, kita masih 65 gitu ya, kemudian kita, sini nak, saya ajarin, mudah-mudahan ketakwaanmu bisa meningkat dan kita bersama-sama meningkat ya nak ya. Kamu kok cuma 45 nak, kasihan gitu. Kan jadi enak kita bersikap karena Allah mengatakan satu-satunya ukuran kemuliaan adalah takwa. Lalu takwa ada displaynya di wajah, di dahi gitu ya, ada angkanya gitu. Tapi ternyata Allah tidak mendisplay takwa di wajah kita, di dahi kita. Allah justru merahasiakannya. Itu artinya apa? Kita harus berjuang menjadi orang takwa, tetapi kita tidak pernah boleh meremehkan sesama. Karena boleh jadi jangan-jangan mereka lebih mulia daripada kita karena lebih bertakwa. Mereka adalah at-taqi al-khafi, orang yang bertakwa dan tersembunyi. Itqamu faqalu. Ingatlah ketika mereka, para ashabul kahfi itu menyelamatkan diri dari fitnah keimanan dengan cara apa? Qamu, tegak berdiri, faqalu, maka mereka berkata, menyatakan sikap. Ternyata di akhir zaman ini penting untuk menyatakan sikap. Agar selamat dari fitnah iman, penting untuk menyatakan sikap. Jangan tidak jelas. Sikap kita bersama Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Sikap kita bersama Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Itqamu faqalu, menunjukkan sikap. Mukmin mulia dengan keimanannya. Menunjukkan sikap muslim mulia dengan Islamnya. Menunjukkan kepada sesama bahwa mengikuti jalan Islam adalah jalan kemuliaan. Bahwa mengikuti jalan iman adalah jalan keluhuran. Ini tentang fitnah iman. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam badai fitnah iman ini, keywordnya dari ashabul kahfi adalah 1 muda, 2 iman, 3 hidayah, 4 ukhuwah, yang kelima sikap. Kita lanjut poin kedua, fitnah harta. Ini zaman di mana orang berharta merasa pasti lebih mulia karena harta yang datang kepadanya adalah sesuatu yang menjadi bukti kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya dia merasa harta itu akan kekal di sisinya. Dan bahkan dia merasa kelak di akhirat dia akan mendapatkan anugerah yang lebih baik dari semua yang dimilikinya di dunia. Ini zaman orang keblinger karena harta.
Ini zaman fitnahnya adalah siapa yang berharta, dan yang diceritakan ini orang beriman, tahu Allah, kenal Allah, tetapi dia merasa kebun-kebunnya yang luas gitu ya, kelompoknya yang banyak, karyawannya yang beribu-ribu gitu ya. Az-Zunafar adalah kumpulan yang lebih mulia. Dia merasa lantabida hadihi abada. Dia merasa ini kebun-kebun yang dianugerahkan kepadanya, nikmat anugerah, ini tidak akan hilang selama-lamanya. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah. Semata-mata hanya karena dia merasa beriman, dia pikir dia tidak akan diuji. Semata-mata karena dia beriman, dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan pencobaan dengan kehilangan semua itu. Tetapi justru di saat itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan fitnah harta ini menjadi sesuatu yang mengguncang lagi. Ketika orang percaya bahwa limpahan hartanya tanda dia dicintai Allah, ketika dia percaya bahwa ketika dia mendapatkan kemakmuran itu semua karena amal soleh dan ibadahnya sendiri, ketika dia percaya bahwa segala hal yang datang sebagai karunia kepadanya itu karena dia orang yang layak mendapatkannya, bukan semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu ada guncangan-guncangan iman disebabkan karena harta, seperti yang dialami oleh pemilik kebun ini. Apa obatnya di tengah guncangan zaman yang seperti itu? Obatnya pada zaman ini adalah mengimani bahwa yang sedikit berarti hisab yang lebih ringan. Obatnya di zaman ini adalah dengan menyadari bahwa kesempitan di dunia adalah cara Allah untuk mencegah kita dari kesombongan. Cara Allah mencegah kita dari kemaksiatan. Cara Allah mencegah kita dari merasa paling benar. Cara Allah mencegah kita dari merasa tinggi hati dan takabur. Dan setiap kali kita mendapatkan anugerah dari Allah, maka jagalah senantiasa dengan menyandarkannya hanya kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini zaman yang banyak ain, mata hasad, yang kemudian ketika melihat ada nikmat pada kita, begitu mudah di dalam hatinya dia mengucapkan doa yang buruk. Ini zaman, jadi yang berbahaya bukan matanya, ikhwafillah. Ini saya meluruskan pemahaman tentang ain. Yang berbahaya tentang ain itu bukan karena seseorang punya kekuatan gaib yang bisa membuat orang lain mendapatkan madarat. Bukan. Itu karena hasad di dalam hati yang kadang di zaman seperti ini mudah bertemu dengan hal-hal yang membuat dia diijabah. Mungkin dia terhina, merasa didolimi, lalu hatinya mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Lalu antara orang yang terdolimi dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada batas. Kita tanpa sengaja, hanya karena memakai bagus dan kemudian mengatakan, lihat jeng bagus ya, ini dari Mekah loh belinya, gitu ya. Lalu ada orang yang tersinggung, merasa disombongi dengan itu, dan pada saat itu keadaannya dia adalah keadaan yang mustajab. Lalu dia memandang dengan pandangan ain, pandangan mata jahat, lalu kemudian baju itu menjadi madarat bagi pemakainya. Bisa terjadi. Maka saat ini adalah zaman di mana kita mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Fitnah hartanya adalah orang mengukur kemuliaan itu. Fitnah hartanya adalah orang mengukur kesuksesan dengan itu. Bahkan zaman ini ada orang mengukur kesolehan dengan sukses-sukses dunia. Seakan-akan makin sukses seseorang di dunia, boleh ditebak dia yang lebih soleh daripada yang miskin-miskin. Boleh ditebak dia lebih soleh dari orang yang hidupnya sempit-sempit. Ini fitnah zaman kita. Tentang harta. Bagaimana obatnya tadi?
kembalikan kepada Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semakin kita merasa tidak berdaya di hadapan Allah, semakin kita berdaya di depan manusia. Semakin kita berjaya karena Allah. Maka benar Nabi SAW ketika bersabda, menyampaikan hadis qudsi, bahwa Rabbnya Azza wa Jalla berfirman, inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Ada penyimpangan pemahaman terhadap hadis ini menjadi pemahaman qadariyah, yaitu ada orang-orang yang mengatakan dengan hadis ini, maka Allah itu terserah prasangka kita. Kita berprasangka apa, Allah akan pasti memenuhinya. Bukan, ini pemahaman qadariyah. Pemahaman ahlu sunnahnya seperti yang dikatakan Imam An-Nawawi, yaitu sesungguhnya aku berada di sisi prasangka hambaku, maknanya adalah barang siapa merasa bahwa dirinya penuh dosa dan yakin Allah Maha Pengampun, maka Allah mengampuninya. Barang siapa yang merasa dirinya fakir di hadapan Allah dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang merasa bahwa dirinya lemah di hadapan Allah dan yakin bahwa Allah Maha Kuat, maka Allah yang menguatkannya. Barang siapa yang merasanya dirinya kotor dan hina di hadapan Allah dan yakin Allah Maha Suci, maka Allah yang membersihkannya. Barang siapa merasa dirinya miskin di hadapan Allah, maka dia yakin bahwa Allah Maha Kaya, Allah yang akan mengayakannya. Begitu seterusnya. Ini tentang fitnah harta. Jadi kurikulum kedua tentang ashabul jannah, tentang pemilik kebun. Kalau yang pertama tentang ashabul kahfi, orang-orang yang berada dalam gua. Yang kedua adalah tentang orang-orang yang berada dalam kebun, untuk memahamkan kita hakikat tentang harta. Ini kurikulum kedua untuk keluarga akhir zaman. Kurikulum ketiga bagi keluarga akhir zaman adalah tentang ilmu. Menghadapi akhir zaman yang seperti ini, maka semangat kita berburu ilmu harus lebih besar daripada semangat berburu harta. Menghadapi akhir zaman yang seperti ini, maka semangat kita berburu ilmu bahkan harus lebih kuat daripada tugas-tugas yang sedang kita emban. Apa buktinya? Musa alaihi salam. Musa itu pemimpin Bani Israel, Rasul Ulul Azmi, yang dipilih oleh Allah di antara semua Rasul, yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim, yang dimuliakan begitu rupa, derajatnya hanya di bawah Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalam. Musa ini Rasul pilihan, Rasul yang agung, pemimpin besar Bani Israel, suku yang dipilih Allah untuk mengemban amanahnya. Tetapi ternyata pada satu titik, sebagai penunjuk bagi kita di akhir zaman ini betapa perlunya kita tentang ilmu, maka dia rela meninggalkan Bani Israel, meninggalkan tugas besarnya. Untuk apa? Untuk menimba ilmu. Untuk apa? Berjalan untuk menambah pengetahuan, mengasah gergaji, mengambil jeda dari tugas-tugas rutin untuk kemudian memperkaya pemahaman dan pengetahuan, mengendapkan apa-apa yang sudah diilmui menjadi satu pengetahuan baru yang akan dipakai untuk memimpin umat di masa yang akan datang. Inilah yang saya katakan, di akhir zaman ini hasrat kita akan ilmu harus jauh lebih besar daripada hasrat akan harta. Bahkan harus lebih besar dengan hasrat akan jabatan, dan harus lebih besar daripada hasrat akan melaksanakan amanat-amanat yang sedang diemban. Ilmu yang tidak henti untuk ditimba. Dan pilihlah guru, tetapi belajarlah dari manapun. Siapa gurunya Musa? Yang seorang Rasul pilihan itu yang diceritakan di dalam suratul Kahfi, orang yang bahkan tidak disebut namanya. Cari guru tidak harus yang terkenal. Kalau ngisi kajian di Lombok nggak harus Salim Afillah. Yang penting mereka memiliki kualifikasi yang jelas untuk mengajarkan ilmu. Karena yang terkenal belum tentu lebih baik daripada yang tidak terkenal. Dan memang sering terjadi lebih baik yang
yang tidak terkenal gitu. Yang terkenal itu yang disampaikan yaitu itu saja. Tabarakar Rahman. Gurunya Musa tidak disebut namanya. Dia hanya disebut sebagai abdun, seorang hamba yang atainahu rahmatan min indina, yang diberikan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan dia diajarkan oleh Allah ilmu secara langsung. Orang yang mendapatkan ilmunya dari Allah, orang yang mendapatkan rahmat Allah, rahmat berpadu dengan ilmu, maka dia menjadi guru yang sangat layak untuk diambil ilmunya, meskipun secara kedudukan di sisi Allah sebenarnya Musa jauh-jauh berlipat lebih tinggi daripada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa? Aku akan berjalan terus sampai aku bertemu dengan orang yang aku bisa mengambil ilmu darinya. Au amdi huquba, atau kalau nggak ketemu-ketemu aku bahkan akan berjalan bertahun-tahun sampai dapat. Kapanpun itu. Amdi huquba, kata huquba bahkan menurut Mujahid dan Ikrimah artinya 80 tahun. Jadi Musa itu sudah mengambil kontrak, nggak apa-apa, nggak ketemu-ketemu nggak apa-apa. Yang penting ini aku berjalan cari guru itu untuk bisa mengajariku, meskipun aku harus berjalan bertahun-tahun bahkan sampai 80 tahun, insya Allah akan kujalani demi mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasrat yang besar untuk meraih ilmu. Dan yang kedua adalah gejala pada zaman kita ini, semua ilmu diajarkan secara instan. Maka kita akan melihat bahwa prasyarat mendapat ilmu yang banyak adalah sabar, jangan instan. Kalau mau instan diajari, maka dia tidak akan mendapatkan banyak ilmu. Hari ini kan apa-apa instan ya. Menghafal Quran dalam 40 hari. Saya kadang-kadang, ya itu baik ya, semangat menghafal Quran sedang tinggi-tingginya. Tapi menghafal Al-Quran dalam 40 hari, dipaksakan begitu, hebat sekali. Melebihi Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Iya, Nabi Muhammad SAW itu menghafal Quran 22 tahun lebih baru selesai hafalannya. Iya kan? Rasulullah itu ngapalin Quran 22 tahun kan? Karena turunnya selama 22 tahun. Iya, ngapalinnya nggak cepet-cepet, 22 tahun. Metodenya seperti apa? Dikatakan Sayyidina Umar, kami tidak beralih dari 10 ayat sampai mengamalkannya. Pantas apalnya apal beneran. Kenapa? Yang dihafalkan itu diamalkan. Kalau yang dihafal belum diamalkan, nggak nambah hafalan. Sahabat. Zaman ini zamannya instan gitu ya. Seolah-olah semua dibikin mudah. Ayo gitu ya, bisa menulis dan membaca kitab gundul dalam waktu 8 jam, nah, gitu. Saya dulu di pesantren 3 tahun aja nggak bisa-bisa. Kok sekarang bisa 3 jam gitu ya? Subhanallah. Betapa zaman ini mencintai yang instan-instan. Makanan juga yang instan. Apa-apa sebanyak serba instan. Ini gejala tidak baik. Karena ternyata gitu ya, tabiat ilmu itu berlelah-lelah. Tabiat ilmu waktunya panjang. Tabiat ilmu itu penuh kesungguhan. Tabiat ilmu itu berkesinambungan. Itu tabiat ilmu. Dan tabiat ilmu itu menyertai guru seperti yang dilakukan Musa kepada Khidir. Jadi Masya Allah ya, tentang yang ketiga, fitnah ilmu. Di mana-mana gelar bisa dibeli. Di mana-mana orang kepakarannya tiba-tiba muncul. Gak paham agama, bicara tentang agama. Gitu. Gak paham Quran, bicara tentang Quran. Gak ngerti wahyu, bicara tentang wahyu. Semua merasa berhak bicara tentang bidang yang bukan kompetensinya. Ada ulama berbicara tentang agama, dia mengatakan, itu pemahamannya keliru. Hebat sekali bisa mengoreksi ulama. Dengan berguru kepada Google.
Dan ayatnya berubah menjadi fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Sedikit-sedikit tanya Google, sedikit-sedikit tanya Google. Oh, kata Google, subhanallah. Zaman kita, zaman fitnah ilmu. Hoax, hadis maudhu, hoax itu. Dalam istilah zaman dahulu, itu hadis maudhu, menyebar dengan begitu mudah, bahkan disebarkan oleh orang yang sebenarnya berilmu. Dan orang yang mengerti bahwa ada hadis, kafa bil mar'i kadiban ayah disabikul lima sami'. Seorang itu cukup disebut pendusta kalau dia itu menceritakan ulang apapun yang dia dengar. Enggak difilter, dengar apa sampaikan, dengar apa sampaikan, dapat apa share, dapat apa share. Fitnah ilmu di zaman kita. Kita ini simpang siur, segala syubhat simpang siur. Tabarak Rahman. Maka betapa tidak mudahnya menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi ahli ilmu. Maka kalau kita punya anak-anak, jangan pernah tergiur pada program-program yang instan. Ini mohon maaf, bukan demarketing kepada yang lain. Tapi ini memang harus hakikatnya begitu. Jangan tergoda pada hal-hal yang instan, cepat bisa ini, cepat bisa itu. Lawang bisa itu anugerah Allah kok. Kan Allah yang dinilai bukan bisanya, prosesnya menuju bisa itu seperti apa. Sekarang ada hipno tahfidz, ya Allah. Tahfidz kok pakai hipno. Sekarang ada macam-macam istilahnya, daki pakai qaf gitu ya. Subhanallah. Mau kemana ilmunya itu, mau kemana? Tabiat ilmu itu diletakkan para ulama, dalan tadi, gitu ya, thariqah tadi, sesuai jalannya tadi itu. Sejak dahulu begitu tabiatnya, tidak akan berubah. Karena yang membentuk menjadi sikap itu bukan pengetahuan. Yang membentuk seseorang, karakternya menjadi mulia, akhlaknya menjadi agung, bukan pengetahuannya, tetapi bagaimana dia memperoleh pengetahuan. Jadi Imam Syafi'i itu berakhlak mulia dan dicintai di mana-mana oleh bahkan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, bukan karena ilmunya. Dia dicintai karena akhlaknya. Dari mana akhlak itu didapat? Dari setiap hari ngikutin Muslim bin Khalid Az-Zanji, gak berani duduk di kursinya meskipun sudah jadi mufti, gitu ya. Dari setiap hari berada di sisi Imam Malik menuliskan hadis dan membacakannya untuk murid-murid Imam Malik, tanpa pernah berani nanti bahkan ketika Imam Malik sudah wafat duduk di kursi Imam Malik. Bukan karena Imam Syafi'i lebih cerdas daripada Imam Malik lalu dia mahbub gitu. Bahwa dia memang sangat cerdas, iya, tetapi bukan kecerdasan itu yang membuat dia sampai sekarang dikenang, dicintai, didoakan oleh kaum muslimin di berbagai macam tempat. Bukan kecerdasannya itu, tetapi bagaimana dia mengelola kecerdasannya untuk meraih ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara riyadhah yang sangat kuat. Kalau dulu di majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu, yang hadir konon 5.000 orang, yang pegang catatan cuma 500, yang 4.500 ngapain? Ngamati Imam Ahmad. Ngamati bagaimana caranya senyum, bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya nerima tamu, bagaimana caranya berdebat, bagaimana caranya berdiri, bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya berjalan untuk ditirukan. Zaman sekarang mana ada murid mau begitu? Dari awal sampai akhir nggak pegang catatan, cuma ngeliatin gurunya, belajar akhlaknya. Subhanallah. Fitnah ilmu dikembalikan ke makna asal bagaimana? Ta'allum, al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Selesai. Gak ada zaman dan gak ada tempat untuk instan-instanan. Jadi bagaimana kemudian kita melihat bagaimana prosesnya Khidir mengajari seorang Musa alaihissalam dari atas kapal pertama-tama. Kapalnya dijelekin. Zaman sekarang banyak orang membagus-baguskan kapalnya. Dia tidak tahu bahwa semakin bagus suatu benda, semakin banyak yang mengincarnya. Kalau benar-benar bagus saja bahaya, jadi kapal itu benar-benar bagus. Kalau benar-benar bagus kapal milik nelayan itu, maka akan direbut oleh Raja Zalim di sisi pelabuhan.
Itu kalau benar-benar bagus. Maka sama Khidir dijelekin. Supaya apa? Supaya tidak terlihat bagus. Tapi zaman sekarang ada orang membagus-baguskan citra tentang dirinya. Bahkan bukan sebenarnya begitu, lebih bagus lagi citranya. Dia tidak takut diambil sama Raja Zalim di seberang sana gitu. Jadi maksud saya begini, orang tampak bagus, itu ancamannya makin bahaya gitu ya. Jadi kalau ada sandal di luar, sandal mana yang berpeluang, kalau itu daerah maling, sandal mana yang berpeluang paling gampang hilang? Yang paling bagus ya. Kalau bagus beneran mending. Ini sandalnya sebenarnya jelek, dimasukkan ke dalam wadah, dikasih pita. Kertas kadonya warna-warni, berkelap-kelip emas begitu ya. Sebenarnya dalamnya sandal jepit udah jebol gitu. Betapa hari ini orang suka mencitrakan dirinya, pasang merek tentang dirinya, itu lebih indah dari aslinya. Lawang yang asli indah saja bahaya kok. Menampak-nampakkan dirinya asli dan indah itu, apalagi yang kemudian sebenarnya aslinya enggak. Betapa bahayanya gitu. Saya paling ngeri kalau ada yang menggelar-gelari Salim Afilah begini, Salim Afilah begitu. Subhanallah, kalau tahu aslinya duduk bareng aja enggak mau. Kalau tahu aslinya, apalagi dosa ada baunya, subhanallah. Minimal jarak dengan Salim itu 2 kilometer gitu. Biar enggak bau dosanya itu. Sampai sedemikian. Diajarin lagi tentang ancaman di masa depan. Ketika seorang anak harus dibunuh. Diajarin lagi. Temuannya proses untuk belajar dengan cara yang luar biasa. Ini saya sepertinya sudah diperingatkan sama moderator gitu ya. Ini baru sampai langkah ketiga. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa membahas berbagai macam halnya. Langkah ketiga ini fitnah ilmu. Dan langkah yang keempat ini adalah fitnah kekuasaan. Yang juga sangat-sangat mengerikan, yang kemudian kalau orangnya tidak seperti Dzulqarnain yang penuh amanah, maka sesungguhnya dia akan menghadapi kekuasaan yang dihantam badai dari berbagai sisi. Bagaimana tindakan preventifnya Dzulqarnain? Menahan laju Ya'juj dan Ma'juj yang ancamannya sangat laten, dan berbagai macam kiprah yang dia lakukan di ujung timur, di ujung barat, sampai di tempat yang tersembunyi di bumi. Orang dengan fitnah kekuasaan di zaman sekarang perlu waspada melebihi kewaspadaan Dzulqarnain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 4 kurikulum untuk keluarga akhir zaman agar kita tahu apa yang harus kita persiapkan menghadapi kiamat.